selama 10 tahun belum ada perintah sholat. Baru ketika mereka ke Madinah, baru di saat itulah perintah puasa, perintah zakat, perintah-perintah yang lain baru diberikan. Saat itu hadirin sudah menjadi kepahaman bagi orang-orang Islam yang baru masuk Islam bahwasanya muslim itu yaitu dakwah dan ibadah. Rasulullah tidak mencetak umat ini adalah umat yang hanya individualisme, dia mikir soleh diri sendiri. Abu Bakar masuk Islam, pertama kali Abu Bakar masuk Islam, maka di hari pertama Abu Bakar bergerak mengajak orang taat kepada Allah. Sayyidina Utsman sama, hadirin makan Allah. Berapa banyak seperti itu hadirin makan Allah. Jadi sudah tercanang di dalam fikirnya bahwasanya muslim itu dakwah dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال أيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وقال أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أي كما قال عليه الصلاة والسلام. Kepada yang kami muliakan para ulama sesepuh, para masyayikh, para asatidz, dan kepada hadirin yang mulia, mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Hadirin bapak-bapak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Baik. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan kepada kita nikmat-nikmat. Tidak ada satu detik yang dilalui seorang manusia kecuali Allah telah perlihatkan kudrat dan kuasa-Nya. Hidup kita di dunia ini bukan maunya kita. Allah takdirkan kita hidup di dunia ini pun atas izin dan maunya. Bukan keinginan saya, bukan keinginan ibu saya, bukan keinginan ayah saya, bukan keinginan anak-anak saya. Hak mutlak wujudnya kita di muka bumi ini adalah keinginan Allah. Dan Allah dalam mengadakan dan menciptakan kita di muka bumi ini pun bukan sesuai dengan maunya Allah. Bentuknya, rupanya, hartanya, semuanya Allah yang tentukan.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan ketentuan Allah. Seorang manusia diciptakan, kapan lahirnya, di mana lahirnya, dari keluarga siapa, kaya miskinnya, semua ketentuan Allah. Dan semua adalah hak mutlak-mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah bukan hanya telah menciptakan kita, bahkan Allah mengatur, mengurus diri kita. Tidak ada satu manusia di dunia ini mengurus dirinya sendiri, tidak. Dia diatur oleh Allah, dia urus oleh Allah, dia diberikan rezeki oleh siapa? Allah. Maka dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya semua kejadian di dunia ini pun tidak ada hubungannya dengan siapa saja. Hubungannya hanya dengan Allah saja. Hubungannya hanya dengan Allah. Wujud kita pun hubungannya hanya dengan Allah. Maka dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang punya hubungan spesial dengan Allah. Inilah maksud kita, kumpul kita ini adalah supaya datangkan kesan Allah dalam kehidupan kita. Karena hari ini umat sudah jauh dan tidak terkesan dengan Allah. Hari ini peranan Allah seolah-olah dihilangkan. Orang ngasih makan ke istrinya merasa dia adalah pengusaha. Dia bisa ngatur A, ngatur B, ngatur C. Ketika teknologi semakin canggih, dia puji yang punya teknologi. Peranan Allah hilang dalam kehidupan umat muslim. Tidak ada seorang pun yang menghubungkan segala sesuatu dengan Allah. Kudrat Allah, iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dirimakan Allah. Tidak ada bergerak satu benda di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Tidak ada mata membuka, bukan keinginan dia, tapi keinginan siapa? Diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Kita pun tidak ada satu detik pun ngatur diri kita, tidak. Jangankan perkara-perkara besar, merasa diri bisa ngatur orang, bisa ngatur anak, bisa ngatur istri, bisa ngatur A, B, C. Ngatur untuk ngedipin mata saja setiap kita tidak bisa apapun. Kalau kita kedipkan, diatur sama kita ngedipkan mata itu, buka mata kita yang ngatur. Kira-kira gimana? Bisa tidak? Belum ini diatur, belum jantung, belum nafas, belum semuanya. Semuanya Allah yang ngatur. Dan Allah dalam ngatur diri kita hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah istirahat. Wala dzikrullahi akbar. Dan ingatnya Allah, sayangnya Allah, baiknya Allah kepada kita ini tidak pernah ada istirahatnya. Kita mungkin lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa dengan kita. Kita mungkin tidur, la ta'khudhu sinatun wa la naum, tapi Allah tidak pernah tidur, ngurus diri kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Siapa Allah Rabbul Alamin? Rabb semua alam semesta, yang mengatur dirinya, yang mengurus dirinya. Maka dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita di dunia ini adalah melepaskan sifat sok ngatur, sok ngurus, sok berkuasa dalam diri kita. Kita lepaskan dan kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ke muka bumi kita ini adalah pertama sekali untuk kita kepada Allah. Kita kenal kepada Allah. Siapa Allah? Allah yang maha baik, maha sayang. Terkadang kita lupa dengan Allah. Kuasa Allah kita terlupakan karena tidak ada satupun iradah Allah, kudrat Allah kecuali terjadi dalam kehidupan kita. Penguasa langit, penguasa bumi, semua Allah. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang punya satu harta, 1 rupiah dengan orang yang 1 miliar sama saja. Bagi Allah antara presiden tukang siden, gubernur tukang bubur, pacamat tukang tomat, palurah tukang uya, bupati tukang japati, sama saja bagi Allah. Inilah maksud kita bertemu ini, bukan dengan bangga siapa saya, tapi kita ini menjadi hamba Allah, duduk yang sama. Kemuliaan kita hanya dengan Allah. Kemuliaan kita kalau ada hubungan dengan Allah.
Kita kulit putih, kulit hitam, semua keinginan Allah. Tidak ada satupun yang ngatur, oh dia ingin kaya, orang pengen ini miskin, semua diatur oleh Allah. Kita hari ini terkadang aturan skenario Allah, sunatullah ingin kita rubah-rubah. Oh, apabila masyarakat ini kita hendaskan kemiskinan, seolah-olah misalnya semua kaya, semua makmur, bahagia, nggak ada jaminannya. Coba kalau sekarang orang Sukabumi, Pak, semuanya yang orang Sukabumi itu miskin deh, Pak. Bangun tidur dapat uang setiap orang 2 miliar atau 2 miliar. Kira-kira semua penduduk Sukabumi, hadirin berkat Allah, akan bahagia sejahtera tidak? Hah? Bener Pak, kayaknya 2 miliar ini bahagia atau tidak? Senang Pak. Orang komplek mulai dia ngumpulin sampah. Lewat mang biasa buka mawa sampah. Ibu TK dia mang ini sampah. Candaknya sampah, ambil ini sampah. Cek si mang teh punten Bu, abdi tos pensiun OKW, orang kaya baru, tadi malam menang 2 miliar, mau jadi tukang sampah deui. Kira-kira hidup semakin mudah atau susah? Susah. Mau naik motor, cus, bahna kempes ada di rumah, kempes. Datang ke tukang tambal ban, di jemau motor kehujanan deui, angka dia punten Pak, kang nambakeun. Punten Pak Haji, abdi mah OKW, orang kaya baru. Tos ngebekengi atas 2 miliar pensiun jadi tukang tambal ban. Kira-kira hidup semakin mudah? Ini baru pikir kita. Allah telah menjadikan sunnatullah. Ada orang kaya, miskin, pejabat, rakyat, laki-laki, perempuan, siang, malam. Ini semua sunnatullah. Tidak perlu kita sibuk dengan perkara itu. Allah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan kita bukan dalam perkara itu. Bukan orang yang tinggi jabatannya lebih mulia, orang yang tidak ada jabatan hina, tidak. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah siapa saja yang ada hubungan dengan Allah itulah orang mulia. Karena hidup ini bukan maunya kita, bukan kita yang atur, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan semuanya. Hadirin berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatur. Coba keinginan kita di alam dunia ini apa kira-kira? Keinginan kita dari setiap individu yang hari ini kumpul, apa maunya kita? Setiap kita ini punya keinginan. Ketika ditanya setiap kita ini yang hadir pada keinginan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Semuanya punya keinginan. Dan tidak ada yang sama. Dan dia merasa kalau saya sudah memenuhi keinginan saya sukses. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin. Orang yang menyempurnakan keinginannya bukan kesuksesan. Kesuksesan itu, kejayaan, kebahagiaan adalah orang yang bisa menyempurnakan maunya Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia bisa menyempurnakan maunya Allah di dunia ini, maka dialah orang yang mendapatkan kesuksesan. Kita kumpul dari sekarang, apa yang Allah mau dari hidup saya? Sudah sekian lama. Apa fikir datang dari makhluk? Apa yang inginkan kita pikirkan hari ini? Setiap kita punya keinginan. Tapi kalau ditanya dari makan Allah, orang yang telah melepaskan kehidupan di dunia ini hadirin makan Allah, orang yang dikubur, coba tanya apa keinginan mereka? Mufakat hadirin makan Allah. Kalau hari ini kita berjuta-juta keinginan kita, tapi orang yang sudah meninggalkan alam dunia ini, keinginannya hanya satu saja. Keinginannya satu saja. Rasulullah SAW suatu ketika melewati satu pemakaman kuburan, kemudian Rasulullah SAW bertanya, liman sahib hadzal qabr? Siapakah orang yang memiliki kuburan ini? Siapa yang tinggal di kuburan ini? Fulan bin fulan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi
Demi Allah, bagi ahli kubur ini untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat saja, dia rela mengorbankan lebih dia sukai daripada mendapatkan seluruh dunia dan seisinya. Orang yang tahu hakikat kehidupan di dunia ini orang yang sudah pergi. Dan mereka selalu mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya melihat seolah-olah waktu di dunia teh buta, dekat tinggali. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, baru saya melihat, baru saya mendengar. Apa keinginannya? Farji'na, ya Allah, kembalikan ke alam dunia. Na'mal salihan, ya Allah, saya bukan ingin cita-cita mendapatkan dunia, ingin memperkaya diri untuk membangun kehidupan dunia, tidak. Na'mal salihan inna muqinun, ya Allah, saya ingin beramal soleh bersama orang-orang yang soleh, dan baru saya akan yakin bahwasanya tugas saya di dunia untuk menyempurnakan maunya Allah. Inilah keinginan hadirin Allah. Maka kehidupan di dunia ini ada 2 usaha. Ada usaha dilakukan Allah, yang mana kehidupan dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Ini sifat kehidupan ini berubah-ubah. Sifatnya dilakukan Allah berubah-ubah dan semuanya sementara. Apabila dia kaya sementara, miskin sementara. Kalau dia miskin sementara. Kalau dia sehat sementara. Sakit sementara. Masalah sementara. Senangnya sementara, sedihnya sementara, semuanya sementara. Dan berubah-ubah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup di dunianya singkat saja. Sudah singkat, berubah-ubah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Dan hadirin makan Allah, inilah kesempatan untuk beramal. Mengamalkan amal agama dalam periode ini tidak nampak. Tapi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia yang kedua adalah dimulai ketika dia dicabut nyawanya. Wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Apabila ajal sampai ke tenggorokan manusia, di saat itulah baru dia akan melihat hakikat kehidupan yang selama ini hanya pura-pura saja. Selama ini bukan sebetulnya. Apabila kita lihat sapi, seolah-olah sapi yang menghasilkan susu, padahal susu datang dari siapa? Allah. Apabila kita lihat karena nanti di surga ada susu tidak ada sapinya, ada sungai susu tidak ada sapinya. Apabila kita lihat lebah menghasilkan madu, padahal madu dari siapa? Dari Allah. Bukan dari lebah, dari Allah, dari khazanah Allah. Karena akan ada sungai madu tidak ada lebahnya. Apabila kita lihat pohon, sesungguhnya di dalam pohon itu pohon apel, hakikatnya ada pabrik apel yang memberikan buah-buahan siapa? Allah. Lihat toko, bukan toko yang menghasilkan duit, rizki, tapi rizki datang dari siapa? Ini di dunia ini tidak sebetulnya hadirin. Ada orang kelihatan bahagia padahal banyak masalah. Ini di dunia ini seperti itu. Ada satu orang kita, dia pakai mobil Mercy, dia punya perusahaannya banyak, pakai mobil paling bagus. Mobilnya Mercy, tinggal di belakang, dibawa sama supir, mobilnya ada AC-nya. Di tengah jalan yang dimakan Allah, ini si bos ini lihat ada tukang beca. Tukang beca itu ada dimakan Allah. Itu panas terik, tapi bisa tidur di atas becanya. Ini yang bos ini tadi malam gak bisa tidur, pusing dia. Dia bilang, enak ya kayaknya itu jadi tukang beca. Angin sepoi-sepoi, ngorok di tanah itu. Lima hari cek tukang beca teh bari melirik. Nah, tiga bos ya. 3 bos ningali. Padahal dia tidur tuh kepaksa, sepi orderan, hutang loba, nagih. Tapi kata itu kan lain, ini dunia. Akhirnya dimakan Allah Subhanahu wa taala. Besok harinya kepada supir turun ke, saya pengen naik
kulek, pengen tidur. Saya ketemu dulu, Masya Allah Pak, saya kenal dengan salah seorang yang merintis Bank BTP kan, beliau. Orang melihatnya Masya Allah, uangnya banyak semuanya. Tapi hadirin makan Allah, setiap hari tidak bisa tidur malam hari, kecuali kalau disuntik dulu baru bisa tidur. Coba bayangkan, kurang Masya Allah. Kadang saya Masya Allah tidur klok tengah masalah. Saya ketemu satu orang lagi, dia cerita, dia biasanya tuh malam tidur tinggal lelap. Waktu itu ada orang nitip sama dia uang semiliar. Sugante tenang tidurnya, ternyata nggak bisa tidur itu. Paling mahal kayak 2.000 ini. Ini besok harinya si bos tadi itu sekarang gantian. Nah, supir jualan, saya pengen naik beca. Udah naik beca teh naik ke gunung. Tolong saya mau naik ke sana, ke atas gunung. Anginnya sepoi-sepoi. Berapa? Nggak apa-apa lah, saya bayar 500.000. Tukang beca di Lima kira-kira dapat orderan itu senang tidak Pak? Senang. Padahal naik gunung Pak, pitis dan bitu ada di Lima. Kira-kira kesangan ngeprot, kira-kira bahagia tidak itu tukang beca? Mau naik becana kumaha bisa tidur terlelap tidur ada di mana? Ini kita tidak tahu. Bahagia siapa yang bahagia? Karena Allah telah memberikan jaminan sumber kebahagiaan, bukan dalam harta yang banyak, bukan dalam jabatan yang tinggi, bukan di dalam rumah yang mewah. Allah Subhanahu wa taala tidak. Hari ini yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, orang menyangka kalau orang digubuk itu derita, makanya ayat judul gubuk derita. Padahal hadirin makan Allah, kebahagiaan penderitaan hubungannya bukan di luar diri manusia, hubungannya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Hubungannya ada dalam diri. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dilemparkan dalam gubuk derita, dalam kobaran api. Karena Nabi Ibrahim terhubung dengan Allah, maka Nabi Ibrahim dalam kobaran api mendapatkan kebahagiaan. Inilah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebahagiaan, hakikat ketenangan hidup di mana? Di dalam hati kita. Hubungannya hanya dengan hati kita saja. Tidak ada hubungan di luar diri manusia. Bukan hubungannya, oh kalau saya ini jadi seorang yang tinggi jabatannya, hartanya banyak, saya ini bahagia. Tidak ada. Orang kalau yang tadinya tidak jadi semua sekarang punya, tidak ada jaminan. Allah telah memberikan jaminan. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki dan perempuan, dan beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang enak, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik dalam kehidupannya. Ini jaminannya. Alam yang dikritik hanya dengan Allah hati menjadi tenang. Oleh karena itu hadirin makan Allah menciptakan kita, Allah Maha Baik. Maka sumber kebahagiaan kita Allah telah turunkan agama ini. Allah turunkan agama itu supaya kita ini bahagia. Mengamalkan agama di mana-mana. Kalau agama sempurna dalam kehidupan kita, maka satu orang ini akan bahagia. Iman yang membuat bahagia seseorang ini karena iman. Inilah usaha agama. Setiap kita ini berusaha. Inna sa'yakum lasyatta. Setiap kita ini membuat usaha. Usaha pertanian, dan dia dapat beras, dari beras dia dapat uang. Usaha perdagangan, dia dapat untung. Usaha pertanian, perkebunan pun sama. Usaha perkantoran dia dapat. Begitu hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, usaha agama ini yang dia dapat adalah iman hadirin. Mungkin tidak terlihat. Inilah maksud daripada kita kumpul hadirin makan Allah. Inilah maksud usaha dakwah tabligh yang hari ini menyebar di mana-mana, adalah usaha agama untuk mewujudkan iman. Supaya setelah iman datang, maka iman itulah yang menjadi bahagia. Semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin bahagia kehidupannya. Semakin lemah iman seseorang, maka semakin susah hidup.
Yang menyebabkan kita ini susah dalam hidup kita bukan karena kita miskin, bukan karena kita ini tinggal di mana, bukan karena kita orang mana kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang dia ini berpaling daripadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan agama dan telah turunkan yang membawa agama para nabi alaihissalam. Dan usaha agama ini dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat tidak berubah. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Tidaklah satu ketentuan Allah, ketetapan Allah akan berubah. Dan aku bukan zat yang menzalimi hamba-hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hadirin, Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan min ba'dihim. Hadirin, maka Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam. Bawa apa Nabi Adam alaihissalam? Nabi hadirin maka Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya bawa apa? Bawa agama, menawarkan agama. Supaya manusia ini apabila mengamalkan agama sempurna, maka dia ini akan bahagia. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun. Apa yang ditawarkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Fir'aun punya segala-galanya. Nabi Musa kira-kira nawarin apa? Nabi Musa hanya menawarkan, kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dan tidak ada ilah kecuali Allah. Besarkan Allah, agungkan Allah. Kekayaan ini sementara. Hanya itu saja. Tapi Fir'aun begitu marahnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam terus saja berdakwah, mengajak. Sehingga dimakan oleh istrinya Fir'aun. Padahal dia ini seorang ratu permaisuri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah telah memberikan contoh bagi orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Padahal istri Fir'aun itu artinya hadirin ratu. Bayangkan posisinya wanita ratu mempunyai semua fasilitas. Tapi hadirin dimakan Allah, karena hatinya kosong dari Allah, karena hati dadanya tidak ada iman kepada Allah, maka meskipun dia di istana tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan. Nabi Musa datang kira-kira menawarkan apa hadirin? Kira-kira hadirin Allah, Nabi Musa dengan Fir'aun yang paling banyak duitnya Nabi Musa atau Fir'aun? Yang punya tentara kuat Fir'aun atau Nabi Musa? Yang punya ekonominya kuat, uangnya, duitnya, kendaraannya yang mewah siapa? Nabi Musa kira-kira punyanya apa? Nabi Musa kira-kira punya apa? Kira-kira ngajak-ngajak ngetokin pintu gitu Pak. Ngajaknya kemana itu Nabi Musa? Ke Allah aja. Nabi Musa hanya ngajak kepada Allah, supaya manusia terhubung dengan Allah, supaya setiap manusia ini bahagia. Fir'aun di zamannya merasa bangga, tapi itu sementara, mati dan meninggal hadirin. Nabi Musa pun hari ini telah tiada. Tapi bagaimana kehidupan Nabi Musa sekarang hadirin, dan bagaimana kehidupan Fir'aun hari ini? Hadirin makan Allah, dunia ini hanya pengulangan saja. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari hadirin makan Allah, diulang. Malam Nabi Musa, malam-malam dahulu sama dengan malam kita. Siang dahulu sama dengan kita. Kita pun di dunia hanya numpang saja. Numpang sebentar, setelah itu habis saja dimakan. Setelah itu selesai kehidupan kita, kita akan menjalani kehidupan selama-lamanya. Kita akan masuk kubur, mahsyar. Apabila kita meninggal, apa kemudian yang di pasar Sukabumi berhenti? Enggak. Dia lanjut hadirin, yang di pasar semua. Kehidupannya seperti itu. Kita sekarang yang menjalani peran di atas muka bumi ini, satu hari nanti pun kita telah tiada. Pertanyaannya hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah adakan saya? Buat apa Allah berikan saya kehidupan ini? Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ingin memuliakan kita. Maka usaha dakwah ini hadirin makan Allah adalah usahanya orang Islam. Hari ini kita
kita merasa tabligh ini seolah-olah bagian yang lain. Hadirin dengan Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang pertama masuk Islam 10 tahun, lihat sejarah. Selama 10 tahun belum ada perintah sholat. Baru ketika mereka ke Madinah, baru di saat itulah perintah puasa, perintah zakat, perintah-perintah yang lain baru diberikan. Saat itu hadirin sudah menjadi kepahaman bagi orang-orang Islam yang baru masuk Islam bahwasanya Muslim itu yaitu dakwah dan ibadah. Rasulullah tidak mencetak umat ini adalah umat yang hanya individualisme, dia mikir soleh dirinya sendiri. Abu Bakar masuk Islam, pertama kali Abu Bakar masuk Islam, maka di hari pertama Abu Bakar bergerak mengajak orang taat kepada Allah. Sayyidina Utsman sama, hadirin makan Allah. Berapa banyak seperti itu hadirin makan Allah. Jadi sudah tercantum di dalam fikirnya bahwasanya Muslim itu dakwah dan ibadah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada mengajak manusia taat kepada Allah, dakwah. Wa 'amila shalihan, dan beramal saleh. Wa qala, dan dia berkata innani minal muslimin, saya ini termasuk orang-orang apa? Islam. Lain ini dakwah mau orang guru juga, tabligh saja tidak. Dakwah ibadah ini orang muslim. Maka orang muslim secara otomatis setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kerja Nabi, usaha mengajak manusia taat kepada Allah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah melantik semua umat ini secara keseluruhan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini jalanku mengajak manusia taat kepada Allah, ini jalanku dan jalan orang wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, usaha bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah ini adalah usaha semua orang beriman. Makanya dimakan Allah, Allah Subhanahu wa taala spesialkan untuk umat ini dalil dakwahnya Quran. Ini Quran semuanya. Rasulullah 40 tahun bersama orang-orang Quraisy. Hadirin makan Allah, belum ada perintah Allah bersama saya. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai fikir hadirin, maka kita kumpul di sini bukan untuk rame, tidak, tapi untuk berpikir, menggunakan otak kita. Yang hari ini kita lupa, nilai diri kita ini tergantung pikir kita. Kita pikir apa hadirin? Setiap kita hari ini berpikir, bagaimana saya ini bisa makmur, bagaimana rumah saya, bagaimana, setiap kita pikir. Tapi kita lupa ada fikir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah turunkan Nabi Idris alaihissalam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga. Begitu indahnya surga dari Allah. Jadi surga itu bukan nanti sekarang, Pak. Jadi orang mengatakan surga tidak, sekarang ini surga ada. Kita yakin tidak sekarang ini Amerika ada, Pak? Ada tidak? Pernah datang ke sana? Amerika. Jepang ada, tadi diceritakan Jepang ada, Pak. Brazil ada sekarang. Surga ada. Surga itu bukan nanti, sekarang ini sudah ada. Makanya di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang beramal soleh, maka waktu dia beramal soleh ini Allah menyuruh malaikat, wahai malaikat, sekarang kamu bangun untuk dia, mulai seperti kita mentransfer alat-alat hadirin amal-amal untuk membangun istana kita di surga Allah. Disuruh bahan baku. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu melihat begitu surga indah.
Ketika begitu enaknya di dalam surga, Nabi Idris berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku turun lagi ke dunia, biarkan aku hidup selama-lamanya di surga." Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, padahal Nabi baru saja kemarin diusir oleh orang Taif, menawarkan agama. Hadirin makan. Kita hari ini aneh, orang Islam ngajak orang Islam yang taat ke Allah, ini aneh hari ini. Hadirin makan Allah, orang datang mengingatkan kita. Kalau bukan orang Islam ngingetin dia orang Islam, dek saha ngingetan orang. Hadirin makan. Mau siapa? Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan agama. Man yawini wa man yunsurni hatta yuballigha risalat Rabbi falal jannah. Siapa yang akan memberikan aku tempat, siapa yang akan menolong, membantuku untuk menyampaikan agama ini dari lorong ke lorong, pintu ke pintu, ditawarkan agama ini, maka dia akan mendapatkan surga. Ditawarkan ke Ali, hadirin makan Allah, ditawarkan ke orang Mekah mencaci maki, ditawarkan ke siapa saja dihina. Rasulullah berjalan kaki ke Taif menawarkan agama, seluruh kampung melempar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga keluar darah dari tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi untuk datang melaksanakan Isra Mi'raj. Dilihat kedudukan Nabi di dalam surga, sudah begitu enak, nyaman, bisa berlama dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk bertemu dengan Allah, mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jawaban Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi bukan Nabi yang egois. Nabi menjawab assalamu alayna, bukan assalamu alayya, salam khusus saya, tidak. Assalamu alayna ya Allah wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hambaku yang soleh, itulah salam engkau diberikan kepada saya dan kepada mereka. Allah masukkan di dalam surga. Nabi melihat begitu indahnya surga. Tapi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta sama Allah, ya Allah, turunkan kembali aku di dunia. Taruhannya nyawa, taruhannya diri, taruhannya supaya umat ini jangan satupun yang lepas, kecuali semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Minta izin kepada Allah kembali ke alam dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan agama ini lagi. Ditolak, dicaci maki. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hadirin makanan agama datang di hadapan kita, bukan dengan ketawaannya Nabi, tapi dengan cucuran air mata, cucuran darah, tangisan. Hadirin makanan agama yang menurutnya tiada, yang menjadi sumber kebahagiaan. Hadirin makanan Allah dibawa oleh Nabi bukan dengan kemudahan. Sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan agama, datang ke Mina ke satu kabilah, man yawini wa man yansuruni hatta yuballigha risalat Rabbi falau jannah. Siapa yang akan menolongku, memberikan tempat kepadaku untuk menyampaikan agama ini, maka dia mendapatkan surga. Datang ke orang Mina. Di Mina itu banyak kabilah dari seluruh Arab. Ke Ethiopia ditolak, ke sini dihina, dicaci maki, diludahi. Hadirin makan Allah, Rasulullah tidak bosan, datangi lagi, tawarkan lagi, sampai ada orang-orang Yathrib, mereka mengatakan kami akan terima. Maka hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, beginilah hadirin makan agama yang dibawa oleh Nabi dahulu yatim atas perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi payahnya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi cukup di surga sudah enak. Ya Allah, alhamdulillah betah sekarang saya bisa. Tapi Nabi tidak pernah egois seperti itu. Nabi mau melihat keadaan umatnya dari Allah. Inilah yang dicetuskan oleh Nabi, diberikan tanggung jawab agama kepada semua sahabat, mempunyai kepahaman yang sama, bahwasanya agama ini menjadi tanggung jawab individu orang Islam yang saat itu bersama Nabi sudah paham. Khairul quruni qarni, sebaik-baiknya abad adalah di zamanku. Kenapa? Karena semuanya tanpa terkecuali, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, semuanya paham bahwasanya mereka bukan hanya mereka ini seorang muslim, bahwasanya tugas muslim adalah dakwah dan ibadah.
bagaimana dia juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan agama dan penyebaran agama. Maka dirindukan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada fikir terhadap agama ini, hadirin, barulah ayat demi ayat diturunkan. Al-Qur'an adalah pedoman Allah untuk menjadi kitab dakwahnya, hadirin. Sehingga dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini menjadi perkara aneh di kalangan umat. Kalau ada orang Islam ngajak orang Islam untuk taat, ini perkara aneh. Adalah dimakan Allah, Al-Quran semuanya adalah dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW, Allah ceritakan bagaimana dakwahnya. Jangankan hadirin Nabi SAW, dan Nabi SAW terus saja tidak pernah lepas ketika Allah mulai memerintahkan Nabi SAW turun ayat Iqra, baca, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Maka Nabi SAW dibimbing oleh Jibril alaihissalam untuk bagaimana agama ini dari Allah dibawa. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Hadirin makan Allah, tidak lama kemudian Rasulullah SAW pulang menggigil ketakutan kepada Khadijah, mengatakan, Zamiluni, zamiluni, selimuti saya. Maka diselimuti Khadijah, menyelimuti Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berselimut, maka saat itulah Allah membimbing dakwah ini, usaha agama. Apa itu dakwah? Hadirin makan Allah, dakwah ini hadirin makan Allah, usaha untuk mewujudkan amal agama sempurna di dalam diri kita, dalam diri keluarga kita dan umat seluruhnya secara bertahap-tahap dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah usaha itu. Inilah usaha dari kita. Bagaimana pelan-pelan yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya wujud menjadi wujud, dipikirkan, dikerjakan. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja istirahat. Kemudian Rasulullah SAW dibangunkan oleh Jibril alaihissalam, mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil lail, berdiri kamu malam hari. Ini hadirin makan Allah, modal dai bukan harta yang banyak, modal dai bukan jabatan, modal dai bukan kekayaan, modal dai, oh saya ini dakwah nanti kalau duit banyak, tidak. Oh saya dakwah ketika saya punya jabatan kekuasaan, oh saya ini dakwah ketika saya punya segala-galanya. Tidak, hadirin makan Allah membimbing Nabi SAW, modal paling utama menjadi dai-nya Allah untuk mengerjakan usaha agama adalah hubungan spesial kamu di malam hari dengan Allah. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fil nahari sabhan tawila. Kenapa wahai Muhammad? Karena kami akan berikan kepada kamu ucapan yang berat, berbobot, karena kamu pada siang hari akan berenang-renang di lautan manusia. Nabi setelah lama berdiri di hadapan Allah di malam hari, istirahat lagi memakai selimut. Allah tidak suka kalau Nabi istirahat. Maka turun ayat berikutnya, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, qum, berdiri sekarang. Malam hari berdiri, siang hari berdiri. Qum fa'anzir, sekarang kamu datangi manusia, seru manusia, beritahu manusia. Memberitahukan apa? Memberitahukan wa rabbaka fakabbir, bahwasanya yang maha hebat adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah. Besarkan Allah, kecilkan makhluk. Besarkan Allah, kecilkan jabatan. Besarkan Allah, kecilkan kekayaan. Besarkan Allah, kecilkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan Allah. Maka beritahu kejayaan, kesuksesan dalam agama ada hubungan dengan Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Tapi ingat, baju kamu harus suci. Jangan ada embel-embel yang macam-macam dalam dakwah. Sucikan daripada najis-najis dunia. Fatahhir, sucikan. Kamu hanya bergerak untuk Allah. Meskipun kamu dakwah,
meskipun diri kita ini dilupakan oleh seluruh manusia. Kenalkan Allah sehingga Allah tahu. Kita hari ini tidak tahu yang menyebar di seluruh dunia, jadi yang membawa agama ke Cina, yang membawa sahabat, mungkin tidak pernah kita sebut namanya, hadirin makan Allah. Tapi hadirin, seluruh orang di seluruh dunia hari ini mengenal siapa Allah. Siapa Allah agung. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tapi ingat, jalan dakwah wa rujza fahjur. Nanti kamu akan dihina, dicaci maki, diledek. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tidak apa-apa, fahjur, cuekan saja. Wala takun tastakbir, jangan kamu ingin cepat. Wali rabbika fasbir, dan kamu sabar. Hadirin makan Allah, inilah kurikulum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Menggunakan fikirnya, setelah itu membuat siang malam harinya dengan buat hubungan dengan Allah, siang harinya bergerak dengan manusia. Seperti inilah berulang kali dibuat oleh Nabi. Malam hari berdiri menghadap Allah, siang hari menghadap mendatangi manusia. Dengan sesimpel ini, tidak ada teknologi, tidak ada semuanya, hadirin. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran bukan dengan baca melihat, tapi dengan baca mendengar. Didengar oleh Nabi, diulang oleh Nabi. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah baca, kamu ikuti bacaan kami. Kemudian Nabi SAW mengulang-ulang bacaan Quran, mengamalkannya, dan kemudian menyampaikan kepada sahabat. Di masjid disampaikan, Iqra, kata sahabat, Iqra, Iqra, Iqra. Sahabat akhirnya paham, mendapatkan agama dari lisan Nabi SAW dengan cara berjumpa, dengan cara talaki. Setelah itu Nabi SAW, hadirin, setelah menerima dari Nabi, kemana para sahabat? Sahabat membawa agama ini ke rumahnya masing-masing. Datang dari masjid, datang ke rumahnya, menyampaikan kepada istrinya, Iqra, baca, ya ayyuhal muzammil, wadduha, baca. Seperti inilah hadirin Allah, transfer menyampaikan agama di saat Nabi SAW kepada para sahabat kemudian ke rumahnya. Di dua tempat ini, masjid sebagai pusat tarbiyah umat dan rumah dijadikan sebagai lembaga untuk mencetak wanita-wanita saleha, anak-anak saleh-saleha. Maka dua tempat ini hadirin bukan tempat untuk mencetak akhirnya keluar orang-orang soleh masjid dari masjid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lulusan mana kira-kira? Umar radhiyallahu anhu lulusan mana kira-kira? Utsman radhiyallahu anhu kemarin baru ditemukan satu rekening, sampai sekarang masih ada, sudah 14 abad rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orangnya telah tiada, wakafnya terus mengalir. Lulusan mana? Di zaman Umar radhiyallahu anhu, hadirin Allah, orang yang cari zakat, hadirin Allah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang menerima zakat susah, muter mana hayang zakat, jangan sini nggak mau ini, jadi susah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bayi baru lahir langsung mendapatkan tunjangan dan gaji. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka ketika datang ke mahkamah, ke pengadilan ditanya, hakim, berapa dalam bulan ini berapa kasus? Kata hakim, saya sudah berbulan-bulan nganggur. Kunon nganggur, ya nggak ada yang ngadu masalah, damai semua orang, nggak ada masalah. Kenapa hadirin? Wujudnya amal agama, wujudnya orang-orang berbondong-bondong taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempusatkan ke masjid sehingga Allah turunkan keberkahan, hadirin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka hadirin Bapak Ibu yang mulia, inilah maksud pertemuan kita. Adalah bagaimana maksud daripada rombongan-rombongan ini disebar ke setiap masjid, ke setiap kampung. Tidak ada maksud yang lain. Adalah untuk menggapai 3 target. Bagaimana mencetak menjadi ahlul Quran. Yang pertama, bagaimana semua laki-laki balik di kampung itu menjadi saleh. Bukan hanya saleh dan muslim. Bukan saleh sendiri, tapi bagaimana dia muslim.
Bagaimana rombongan didatangkan hadirin makan Allah untuk satu kampung, bekerja sama antara Muhajir dan Ansor, memikirkan bagaimana semua orang bisa menjadi saleh, maka diaktifkan masjid sebagai pabrik mencetak orang saleh selama 24 jam. Ini masjid ini pabrik mencetak orang saleh hadirin makan Allah. Yang kedua, targetnya bagaimana seluruh wanita di kampung tersebut menjadi salehah dan muslihah, maka dijadikan rumah, bawa suasana masjid ke setiap rumah, dihidupkan setiap rumah hadirin makan Allah dengan taklim, dengan amalan-amalan agama di setiap rumah orang Islam. Yang ketiga hadirin makan Allah, bagaimana anak-anak baik laki-laki dan perempuan semua menjadi soleh-solehah, maka dihubungkan dengan TPQ madrasah-madrasah yang ada di kampung tersebut. Inilah hadirin makan Allah. Kalau laki-lakinya, wanitanya, dan juga kemudian anak-anaknya hadirin makan Allah soleh-solehah semuanya, inilah yang disebut dengan ahlul qura. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri iman dan takwa, ahli iman, ahli takwa, ahli sholat, masjidnya makmur hadirin, Allah berjanji Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka hadirin makan Allah, inilah maksud pertemuan kita. Dan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa disisa. Allah memberikan keutamaan kita untuk berdakwah hadirin makan Allah. Bagi fikir ini, kita ini bukan umat tadi, bukan orang Sukabumi, tapi kita ini untuk dikirim ke seluruh dunia. Hadirin makan Allah, Allah as-samad. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita. Di dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibn Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, kalau seandainya orang yang pertama sampai terakhir, malah jin pertama sampai terakhir mempunyai iman yang begitu tinggi, semua orang Sukabumi, bukan orang Sukabumi saja, seluruh orang di seluruh dunia, sholat lima waktunya rajin, semuanya taat kepada Allah, semuanya akhlaknya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, mazada dzalika fi mulki syai'a. Kalau itu pun terjadi ya dimakan Allah, maka kata Allah, Allah tidak akan menambah daripada kemuliaan Allah. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala akal qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya penduduknya dari mulai manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai terakhir, semuanya mempunyai akhlak yang paling buruk, azan berkumandang tidak ada satupun yang sujud, semuanya maksiat, apakah Allah rugi Pak? Tidak akan berkurang kata Allah. Mana kasadzalika fi mulki syai'a. Tidak akan berkurang daripada kemuliaan aku kata Allah. Allah sampaikan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami akan jadikan orang mendapatkan hidayah. Apakah bagi Allah susah untuk merubah seluruh Sukabumi atau seluruh dunia untuk langsung beriman dan masjidnya semua makmur? Kun saja kata Allah. Apakah mudah atau sulit bagi Allah? Dan terus kenapa kita ini dapat yang naon aturan teh aprak-aprakan, capek-capek kalau agama tawar-tawar buat siapa Pak? Buat saya. Allah memberikan kerja ini satu tujuannya, Allah ingin mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Allah ingin memuliakan diri kita. Allah ingin menawarkan kepada kita satu bisnis, hanya itu saja. Oh saya cuek tidak mau, silahkan. Tapi Allah menawarkan untuk umat ini penawaran spesial, bisnis yang begitu spesial. Kita hidup di dunia sebentar saja, tapi Allah ingin berikan kepada kita kemuliaan yang begitu besar. Kita lupa, di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan seorang hadirin di dalam surat Yasin. Allah ingin memberitahukan kepada kita keutamaan. Allah tidak butuh dengan kita. Kita kalau tidak mau dakwah juga Allah tidak rugi. Allah akan ganti dengan kaum yang lain hadirin. Oh manusia tidak mau semuanya, Allah akan gunakan langit, bumi, tentara Allah untuk mendakwahkan agama ini. Bagi Allah SWT. Kenapa? Allah hanya ingin hadirin. Kenapa kita ini dakwah?
Yang pertama hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin dengan dakwah ini Allah ingin mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah ingin memperbaiki amal-amal kita. Maka di dalam Al-Qur'an Allah senang dengan orang yang suka dakwah. Makanya di dalam Al-Qur'an Bapak-bapak silakan baca Al-Qur'an. Allah katakan dzalikal kitab la raiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan, hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa isi Al-Qur'an? Kebanyakannya dakwah. Cerita Nabi Nuh, apa yang diceritakan? Allah menceritakan dakwahnya Nabi Nuh. 950 tahun Allah tidak cerita ibadahnya Nabi Nuh, tapi dakwahnya Nabi Nuh Allah datangkan di dalam Al-Qur'an. Inni da'utu qaumi laila wa nahara. Aku dakwah kepada kaumku siang dan malam. Ternyata ketika setiap aku dakwah, baru saja datang dia sudah kabur. Memang seperti itu dakwah. Nabi Musa diceritakan dakwahnya. Jangan pun itu Pak dakwah mah. Ini Pak kira-kira kalau besok ini ada semut. Semut ini ada berita isu telah terjadi pembunuhan massal, telah mati 1 juta semut. Kira-kira heboh tuh Pak. Tahu ngapain? Sirup sabrak 1 juta. Kira-kira heboh tidak Pak? Ya biasa saja. Heboh. Oh sirup biasa. Tapi lihat Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat sirup ini, surat semut. Kenapa Allah sebutkan? Karena ada kalimat dakwah, ada kalimat semut tadi dengan Allah di zaman Nabi Sulaiman, yang mana semut ini berdakwah kepada semut yang lain untuk pikir menyelamatkan semut yang lain. Allah abadikan dalam Al-Quran. Padahal semut kalau diinjak tidak jadi masalah, tapi Allah suka dengan ucapan semut tadi. Ya ayyuhal udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuk lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau kamu tidak masuk, maka sebentar lagi Sulaiman datang, dia akan menginjak-injak kamu dan mereka tidak merasa mereka ini telah menginjak-injak kamu. Ini kalau sekarang ada muslim Pak, orang Islam, ayeuna kukurilingan ka orang Islam mulai ya Yohanes, udkhulu masajidakum. Wahai manusia, masuk masjid-masjid kalian. La yahtimannakum iblis wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kalau tidak kalian akan diinjak-injak ku iblis dan tentaranya. Kira-kira lamun ngajak ieu kumaha Pak? Allah senang hadirin, Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat, tapi Allah inginkan kita supaya orang-orang mulia. Allah sebutkan dalam surat Yasin, Habib Najjar. Apa itu Najjar Pak? Najjar itu bahasa Arab artinya tukang kayu. Jadi ayat tukang abi, tukang kayu. Dia datang wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ningali ayat sok ngajak-ngajak. Dia bukan nabi, bukan rasul. Karena hak untuk ngajak-ngajak itu adalah hak rasul. Kewajibannya nabi. Tapi ada 3 orang, yang tadinya 2 orang, fa'azat dan juga ada 3 orang yang ngajak kepada kaum itu. Takut kamu kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi kaumnya tidak mau bergeming. Diajak dan mau Pak. Maka jadi ada orang ini orang kampung sebelah, tukang kayu, datang. Dia katakan ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti itu rasul-rasul. Rasul-rasul yang ngajak dengan sifatnya apa? Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yang mana mereka ikuti mereka, yang mana mereka mengajak berdakwah tidak mengharapkan upah dan bayaran dari kalian semua. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang terjadi? Baru saja sekali dia hanya ucapkan ini ke kaumnya tidak terima Pak. Langsung saat itu dia ditendang, dipukul, akhirnya dia mati seketika. Allah ingin mengungkapkan apakah dia ini sengsara, apakah dia ini dalam penderitaan atau kebahagiaan. Maka kemudian Allah mengungkapkan ceritanya. Wa qila dukhulil jannah. Wahai ruh yang pergi karena sebab kamu dakwah, sekarang masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Kemudian ruh ini mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Kalau seandainya kaumku tahu keutamaan daripada aku ngajak dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala, bima ghafara li rabbi. Allah telah mengampunkan dosa-dosa saya
wa ja'alani minal mukramin, dan Allah telah memuliakan diri kita. Maka hadirin makan Allah, usaha dakwah ini, agama hari ini akan menyebar di mana-mana. Tinggal pertanyaannya hadirin makan Allah, apakah kita akan jadi penonton atau pemain? Apakah kita hanya diam saja ataupun kita gerak hadirin makan Allah? Betul Bapak yang mulia, umur kita hanya sebentar saja. Kita ini satu hari nanti kita meninggal, tapi alangkah ruginya kalau kita ini hanya untuk ibadah kita diri saja. Kalau kita dimakan Allah Subhanahu wa taala, ajak orang lain, kita datang dengan harta kita, dengan diri kita. Ini dakwah ini ada dimakan Allah. Hari ini orang kaget. Nah, sana dakwah mengeluarkan duit. Oh ini kaget kan? Kira-kira ada dimakan Allah, sholat ini perintah Allah bukan Pak? Perintah Allah. Puasa perintah Allah bukan Pak? Perintah Allah. Dakwah perintah Allah atau bukan Pak? Perintah Allah. Kira-kira sholat ayat lumayan kan Pak? Bensinan dulu kerasa. Kenapa? Karena sholat perintah siapa? Perintah Allah. Puasa sahur perintah siapa? Perintah Allah. Sekarang aneh, dia dakwah bawa agama dari makan Allah, maka nanti akan ada rombongan dari dulu aja dimakan Allah. Agama ini ada orang dengan harta dia. Kenapa? Karena dia yang butuh. Allah katakan hal adullukum ala tijarah. Inginkah kamu bisnis dengan aku? Tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Maka dimakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dulu Rasulullah bawa agama ke Taif, itu dibayar orang Taif atau bawa sendiri hadirin? Hah? Bawa sendiri, datang ke Taif nawarkan agama, ongkos sendiri. Sahabat-sahabat datang, apa ada ongkos mau kan? Dia bawa bekal sendiri. Inilah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin kita dari Bandung, kita kirim rombongan hadirin makan Allah ke Peru Pak. Peru Amerika Selatan di sana bawa agama. Itu bukan artinya mereka siapa, mereka ini biasa seperti kita. Punya pekerjaan, punya keluarga, mereka punya dagangan. Ini tukang aromanis Pak. Tukang apa? Aromanis. Jadi dia ini menata Pak. Oh tukang dagang. Ayah untungnya sebagian dititip, ditabung Pak, sehari 2 hari ditabung. Ada untuk keluarganya, ada untuk modal usahanya. Seperti itu dibuat, diatur. Bukan oyo cung, tidak. Usahanya tetap jalan. Istrinya, wahai istriku, sekarang saya berangkat membawa agama ini ke satu negeri yang begitu jauh. Namun hadirin makan Allah, kalau agama ini hadirin tidak dulu korbannya para sahabat datang, tidak mungkin sekarang kita memeluk Islam. Datang ke Peru, datang ke sungai Amazon, perahu, uang sendiri, bekal sendiri, datang sana, nawarkan Pak agama yang ditawarkan. La ilaha illallah, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Kurang lebih 2.500 orang masuk Islam. Allah. Kalau bukan kita mau siapa? Sahabat orang mendapatkan nikmat paling besar la ilaha illallah. Tapi begitu banyak hadirin kita tidak peduli. Hadirin makan Allah, kita dapat mungkin sekali saja di sana, tapi ada orang itu masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian dia didik anak-anaknya. Satu generasi berubah hadirin makan Allah. Dari mulai dia tobat, sholat, semuanya, zakat, puasanya, sampai kiamat mengalir semuanya pahalanya kepada orang yang mendakwakan pertama kali hadirin. Kita mungkin usia kita sebentar, tapi akan terngiang terus hadirin makan Allah. Inilah usaha cerdas, inilah usaha sukses. Makanya sahabat radhiyallahu anhum, mereka di 124.000 sahabat, tapi yang ada di Mekah hanya 10.000, sisanya menyebar di mana-mana. Beliau Rasulullah katakan ashabikan nujum, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Mungkin beliau hari ini telah tiada, tapi cahaya akan terus bersinar sampai hari kiamat. Maka hadirin makan Allah, kita pun sama. Kita diberikan kehidupan kita sebentar saja. Maka oleh karena itu jangan pernah berpikir hadirin kita hanya soleh sendiri. Orang Sukabumi kita bersama bekerja sama. Bagaimana semua masjid bisa makmur, bagaimana orang semuanya taat kepada Allah. Bukan hanya di Sukabumi saja, kita sebarkan ke seluruh dunia sehingga hadirin makan Allah kita menjadi orang-orang spesial di sisi Allah. Oleh karena itu kita belajar mengorbankan harta diri dengan diatur, dimusyawarahkan. Jadi bukan hadirin makan Allah, ya tidak diatur. Punya anak, punya istri, dibekalan
bola, sebagian disiapkan, sebagian juga. Nah seperti itulah hadirin makan Allah. Nanti pulang dagang deui, usaha lagi, nanti kumpul deui, berangkat lagi. Maka insya Allah dalam pertemuan ini juga akan diberangkatkan rombongan-rombongan seluruh dunia, dan kita niat mudah-mudahan yang kumpul di sini tidak pulang, tapi minimal hadirin makan Allah kita datang ke masjid-masjid, meluangkan waktu di masjid untuk training. Minimalnya hadirin makan Allah, kalau kita bisa nyisikan waktu 4 bulan tiap tahun, 10 hari setiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Siapa siap insya Allah? Silakan insya Allah, dikasih jalan akan dibacakan rombongan-rombongan. Boleh silakan sekalian, dikasih lorong, dikasih jalan. Nanti kita akan panggil orang-orang yang siap mendakwakan agama ke seluruh mancanegara.